Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh santri bahwa setelah pengajian itu tetap bertahan karena ada bapak pengasuh untuk pengarahan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذريته الكرام الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Hadits As-Sabi'a Asyara, hadis yang ke-17 dari 40 hadis adab nabawi. May yaskil qawma yashrabu akhiruhum. May yaskil qawma yashrabu akhirahum. Siapa yang menuangi minuman untuk suatu kaum, maka dia minum yang paling akhir di antara mereka. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inna saqiyal qaumi akhiruhum syurba akhrajahu Muslim. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, berkhutbah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau bersabda dalam khutbah itu, sesungguhnya orang yang menuangi minum satu kaum, dialah yang paling akhir di antara mereka minumnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tukang sorong misalnya, tukang sorong makanan, tukang sorong minuman. Nah, maka tukang sorong ini mestinya paling akhir minumnya. Sesudah habis yang disurungi minuman semuaan, hanya yang tukang sorong minum. Sababu wurudil hadis, sebab datangnya hadis tadi. Akhraja Muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna as-sahabata radhiyallahu anhum qalu lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarihi ya Rasulullah halakna atishna. Bahwa para sahabat mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah musafir. Bersama Rasulullah, sahabat ini musafir. Dalam perjalanan itu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halakna, kami binasa. Atisna, kami kehausan. Dalam Sahih Muslim bacaannya atisna, kami kehausan.
Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lahulka alaikum, tidak ada binasa atas kalian. Kalian tidak binasa, ujar Nabi. Summa qala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atliqu li ghumari. Atliqu li ghumari. Nah, itu artinya fukku mata'i wa akhriju minhu ghumari. Itu takdirnya. Fukku mata'i wa akhriju minhu ghumari. Ujar Nabi, wahai sahabat, buka barang bawaanku. Nah, keluarkan di situ ghumari, gelas minum. Kan dalam perjalanan Nabi nyuruh sahabat, ujar Nabi itu, buka barang bawaanku, ambil di situ ada gelas. Ghumari itu asgharul aqdah. Ghumari itu paling halus gelas minum. Biasa ada orang cangkir halus-halus, dua tiguk habis. Nah, itu ghumari. Biasa minumnya orang-orang Arab, ada tiko, ada cangkir halus-halus bersusun. Nah, karena tuang cangkir sekali tiguk habis. Nah, itu ghumari. Fada'a bil midha'ati, maka Nabi kita minta ambilkan bil midha'ah, dengan midha'ah. Minta ambilkan kepada siapa? Kepada Abu Qatadah. Midha'ah itu ina'un sagir yuhmalu fihi al-ma' lil wudu. Itu midha'ah, wadah kecil yang dibawa padanya air untuk wudu. Di dalam musafir itu biasa dibawa ini midha'ah nih. Itu wadah halus yang dalamnya itu ada air untuk berwudu. Nabi minta ambilkan kepada Abu Qatadah wadah halus yang di dalamnya ada air untuk wudu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasubbu wa Abu Qatadah yaskihim. Jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumpah dari air yang ada dalam wadah wudu tadi, Nabi tumpahi, dan Abu Qatadah yang meminumkan kepada sahabat. Nah, Abu Qatadah memegang ghumari, memegang cangkir halus. Nabi nang tuang-tuangi, kena unjuk lawan sahabat. Abu Qatadah yang tugas. Nabi tuangi lagi ke situ, Abu Qatadah serahkan lagi lawan sahabat. Nabi tuangi lagi, unjuk lagi lawan sahabat. Falam ya'du an ra'an nasu ma'an fil midha'ah, maka tidaklah lewat bahwa melihat manusia akan ada air pada wadah wudu tadi. Takabbu alaiha, maka mereka pun berdesak-desakan atas midha'ah itu. Melihat Nabi kita menuangi banyu ke wadah, ke gelas halus tadi, Abu Qatadah meminumi sahabat-sahabat, lalu datangan manusia berdesak-desakan mereka alaiha atas midha'ah itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahsinul mala. Jadi wahai sahabat, perbaikilah akhlak. Ahsinul mala,
perbaiki akhlak. Kullukum sayarwa, kalian ini seluruhnya akan hilang dahaga, akan kebagian artinya. Jangan berdesak-desakan antri. Ahsinul mala. Ahsinul mala, baik-baik akhlak jar Nabi. Jangan tunjul-tunjulan, jangan berdesak-desakan. Kullukum sayarwa, semua anikam nih dapat minum. Nah, qala berkata Abu Qatadah, fafa'alu, mereka pun melaksanakan. Hampir berdesak-desakan, antri lah bahasa kitanya, antri. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasubbu, jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuang dari wadah yang dalamnya ada air wudhu tadi, Nabi tuang ke gelas halus. Wa askihim, dan aku yang meminumi mereka, ujar Abu Qatadah. Hatta ma baqiya ghairi, sehingga tidak ada lagi yang tersisa, ghairi selain aku, ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan selain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya habis semua anak sahabat minuman, tinggal lagi yang belum, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi, dan terkenal dalam sirahnya adalah midha'ah Abi Qatadah. Ini air yang sedikit yang dipakai hanya untuk wudhu bisa meminumi berapa orang manusia. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuaan habis minum, tinggal lagi aku lawan Rasulullah yang belum minum. Qala Abu Qatadah, berkata Abu Qatadah, thumma sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menumpahkan lagi. Faqala li, bersabda Nabi kepadaku, isyrab, minum engkau hai Abu Qatadah. Faqultu, aku jawab, la asyrabu, ulun kada hendak minum, hatta tasyraba, sehingga engkau minum ya Rasulullah. Ya Rasul, pian dulu minum ya Rasulullah, hanya ulun. Qal, bersabda Nabi, inna saqiyal qaumi, bahwa orang yang menumpahkan air untuk minumnya jamaah, akhiruhum syurba, paling akhir minumnya. Qala, berkata Abu Qatadah, fasyaribtu, maka aku minum, wa syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan minum pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, min fawaidil hadis, apa yang diambil faidah dari hadis tadi? Inna saqiyal qaumi ma'an aw labanan wa ulhika bihi ma yufarraqu ala jam'in kalahmin wa fakihatin wa mashmumin, akhiruhum syurban wa tanawulan. Bahwa orang yang menuangi banyu untuk minumnya jamaah atau susu disamakan dengan air dan susu yang dibagi atas orang banyak, daging kah, buah-buahan kah, harum-haruman kah. Nah, siapa yang tukang bagi itu akhiruhum syurba, dialah yang paling akhir minum, watanawulan, dan mengambil. Bisa membagi buah dalam bakul, jangan seorang berdahulu makan. Nah, bagi dulu, bagi sudah habis semuaan, pendudian hanya seorang yang makan buahnya. Nah, itu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istihbabu ta'khiri may yaskil qauma nafsah hatta yastaw'ibahum bisaqi. Sunat mendudiakan orang yang menuangi minum satu kaum akan dirinya. Sunatnya dapat pahalanya. Ini dibaginya orang dulu, dibaginya orang dahulu, habis orang hanya inya, nah dapat pahalanya itu, pahala sunat. Hatta yastaw'ibahum, sehingga dia ratakan jamaah bisaqi, dengan diberi minum. Fa innahu ablagu bil adab, itu lebih bersangatan pada adab.
wa adakhalu dan lebih masuk fi makarimil akhlaq dalam akhlak yang mulia, wa husnil isyrati baiknya bergaul, wa jamilil musahabah dan eloknya persahabatan. Al-hadis as-samina asyara, hadis yang ke-18 dari 40 hadis adab nabawi. An-nahyu anil akli muttaqi'a, larangan daripada makan dalam keadaan duduk ittika. Maksud larangan di sini larangan yang sifatnya makruh. Karena makruh termasuk larangan. Jadi hukum Islam ada 5. Kalau diciutkan jadi 3. 1 perintah, 2 larangan, 3 pilihan. Perintah terbagi 2, ada wajib, ada sunat. Larangan terbagi 2, ada haram, ada makruh. Pilihan mubah. Jadi yang makruh itu jangan dipadahkan boleh. Yang makruh ya padahkan makruh juga. Boleh aja minum berdiri, jangan. Makruh minum, makan berdiri. Yang dipadahkan boleh. Jadi an-nahyu 'anil akli muttaqi'a. An Abi Juhayfah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la akulu muttaqi'a, akhrajahul Bukhari. Dari Abi Juhayfah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku tidak makan dalam keadaan ittika. Itika itu pada dasar dulu awal maknanya adalah istawa qaidan ala wita'in mutamakkina. Itu artinya istawa qaida, duduk tegak, duduk rata di atas satu hamparan dalam keadaan tetap. Itu asal katanya demikian. Ini ada penjelasan dari ulama muhaddisin yang mensyarahkan bagaimana artinya makan yang dilarang Nabi itu cara duduknya. Cara duduknya. Tarjamatu Abi Juhayfah radhiyallahu anhu masyhurun bi kunyatihi. Masyhur dengan kunyah Abu Juhayfah. Wasmuhu, nama beliau Wahbun Ibnu Abdillah As-Suwa'i, namanya Wahab. Yuqalu lahu, dikata orang bagi beliau Wahbul Khair. Sahibal Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, beliau bersahabat kepada Imam Ali. Wa tuwfiya sanata 74, wafat tahun 74 Hijriah. Min fawaidil hadis, yang diambil faidah daripada hadis tadi. Qala Ibnu Hajar fi syarhil hadis, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis tadi yang ajar Nabi kita, la akulu muttaqi'a, aku tidak makan dalam keadaan posisi duduk ittika. Apa yang dimaksud dengan duduk ittika itu? Ukhtulifa fi sifatil ittika, khilaf ulama tentang sifat ittika itu. Ini kisah tentang posisi duduk, cara duduk. Kan duduk macam-macam. Ada duduk ini namanya, ada duduk bersila, ada duduk macam-macam. Nah, Nabi itu makan kayak apa cara duduknya?
Nabi tidak mau makan dalam keadaan duduk ittika. Bahkan Sayyidina melarang. Larangannya bukan larangan hurmah, bukan larangan haram, larangan karaha, larangan makruh. Fakila dikata orang ayyatamakkana fil julus lil akli ala ayyi sifatin kan. Ittika itu menurut satu pendapat ulama bahwa dia bertetap mantap pada duduk, bertetap mantap pada duduk untuk makan atas apa jua pun sifat adalah dia. Artinya duduk beristilah menahapi makan, itu disebut ittika, ujar sebagian ulama. Wakila ada lagi pendapat ayyamila ala ihda shiqqaihi. Duduk ittika yang dimakruhkan itu waktu makan adalah bahwa dia miring atas salah satu dua sisi tubuhnya. Nah, ini makan tapi miring tubuhnya, baik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Satu pendapat ulama. Wakila dikata orang lagi, pendapat lain lagi yang namanya ittika itu ayya'tamida ala yadihil yusra minal ardi, bahwa dia berpegang atas tangan kirinya dari bumi, lantai. Jadi makan tangan kiri benahap ke lantai. Jadi makan duduk tangan kiri ini ke atas lantai, tangan kanan menyuap, kayak orang lahap yang berhimat makan tuh. Nah itu jar sebagian ulama itu yang dimakruhkan. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, tahsabul ammah, mengira orang umum, annal muttaqi'a, bahwa yang namanya duduk ittika itu huwal aklu, yaitu makan, ala ahadi syiqqaihi, atas salah satu dua sisi tubuhnya. Walaisa kadzalik, bukan itu. Bal huwa, bahkan dia itu muttaqi, huwal mu'tamidu, orang yang berpegang alal wita, atas hamparan, alladzi tahtahu, yang ada di bawahnya. Orang makan di atas hamparan yang ia duduki, yang dia beristilah untuk makan itu. Nah, ini disebut ittika. Wa ma'nal hadis, arti hadis, inni la aqudu, ujar Nabi, aku tidak duduk, muttaqian, dalam keadaan duduk ittika, alal wita, atas hamparan, indal akli, ketika makan, fi'laman yastaksiru minat ta'am, seperti perbuatan orang yang memperbanyak dari makanan. Fa inni la akulu, aku tidak makan illal bulghah, kecuali hanya bekal, minazzat, daripada bekal. Palidzalik, oleh karena itu, aku duduk mustaufizan, dalam keadaan sigap. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau makan itu bukan menjadikan sesuatu tujuan dari hidup. Makan itu hanya sebagai sarana untuk bisa tubuh kuat beribadah kepada Allah. Jadi makan bukan tujuan. Sehingga duduk Nabi pun waktu makan itu duduknya kada beristilah. Apalagi sampai duduk ada kursi meja makan, ada meja makan di rumah, ada ruang makan. Nah ini seolah-olah makan itu jadi tujuan hidup. Padahal yang penting di rumah itu ada ruang khusus untuk ibadah, karena itu bagian dari tujuan hidup.
Allah ciptakan kita. Allah ciptakan manusia ke dunia bukan untuk makan, tapi untuk ibadah. Makan ini hanya sarana untuk bisa kuat ibadah. Jadi ibadah itu inti hidup. Nah jadi Rasulullah itu kalau sidin makan, sidin barang aja. Dimana hendak makan, duduknya pun duduk orang yang sigap, orang yang siap bangkit. Bukan duduk beristilah, banahap menghadapi makanan itu kada. Jadi palidzalika aqudu mustawbiza. Jadi makan itu hanya merupakan sarana, merupakan hanya wasilah untuk bisa kuat beribadah. Tujuan inti ibadah. Nah ibadah ini yang perlu kita siapkan ruangannya, tempat duduknya supaya nyaman beribadah. Ibadah ini mestinya bukan tempat kita makan, bukan ruangan kita makan yang kita himati di dalam sebuah rumah itu. Kita makan menu sebelah sana kah, menu di ruangan sini kah, makan itu barang aja. Jangan ada ruangan khusus untuk makan di rumah tuh. Nah, karena makan tuh bukan segala-galanya dalam kehidupan manusia. Makan hanya adalah untuk perantara agar bisa kuat ibadah. Nah, ibadah ini yang perlu kita himati. Di rumah kita ada ruangan khusus untuk ibadah supaya jangan terganggu, supaya nyaman, supaya tenang. Nah itu yang mestinya. Nah jadi dalam hadis tadi diambil faidah pertama karahatul akli muttaqi'a, makruh kita makan dalam keadaan duduk ittika. Ya, larangan-larangan makruh. Masuk macam kita makan di meja makan, nah ini meja ada kursi makan, itu termasuk ittika. Kita makan di atas hamparan, bersila, duduk beristilah untuk makan, itu termasuk yang dimakruhkan. Yustahabbu liman aradal akla, disunatkan bagi orang yang hendak makan, ayyura'iyal adab nabawiyah, bahwa dia memelihara adab-adab kenabian. Al-mustahabbu fi sifatil julus dil akli, yang disunatkan pada sifat duduk bagi makan. Satu, ayyakuna jasiyan ala rukbatayhi wa zuhuri qadamaihi. Ini cara duduk makan yang disunatkan. Bahwa dia jasiyan ala rukbataihi, bertukuk di atas dua lututnya, wa zuhuri qadamaihi, dan zahir dua telapak batisnya. Digambarkan kayak kita duduk tasyahud awal, tapi telapak batis dirabahakan semuaan. Ini andai kata batis nih, ini zuhur ngarannya, zuhur kada main, ini batin kada main. Nah jadi waktu kita makan itu zuhur kada main ini ke tanah kedua-duanya, kita duduk di atas itu, macam duduk antara dua sujud. Nah, cuma bedanya duduk antara dua sujud kan kita duduk di batis kiri, batis kanan diangkatkan tuh duduk antara dua sujud. Nah kalau kita duduk makan ini rabahakan semuaan batis, duduk kita di atas batis itu. Nah itu yang cara makan, cara duduk makan yang sunat. Ayyakuna jasiyan ala rukbatayhi wa zuhuri qadamaihi, bahwa dia bertekuk atas dua lututnya dan zahir telapak dua kakinya. Jadi duduknya duduk kayak antara dua sujud, duduk tasyahud awal, tapi telapak batis rabahakan keduanya, belakangnya, zahirnya bahkan. Duduk kita di sini. Nah itu duduk makan yang sunat.
atau yansibar rijlal yumna wa yajlis 'alal yusra. Nah, biasa ini yang kita kenal. Kita dirikan batis kanan dan duduk di atas batis kiri. Tahu aja semua Anda itu. Cuma yang lebih baik sebujurnya yang pertama tadi. Kita makan, duduk batalimpuh jadi orang. Nah, duduk batalimpuh ngarannya. Duduk kayak tasawuf awal, tapi telapak batis dirabahakan. Kayak apa cara merabahakannya? Zahir telapak batis diandak di atas lantai, duduk di sininya kita. Nah, itu. Ada lagi ulama yang mengatakan yang ketiga cara duduk yang sunat itu duduk iq'a. Duduk iq'a itu duduk macam kita hendak bangkit dari tasahud awal ke berdiri. Nah, ini telapak batis tegak, ibu jari ke lantai, pantat kita di atas tumit, pantat di atas tumit. Nah, itu duduk yang sunat juga kalau kita makan. Alhasil Nabi kita mengajarkan bahwa makan itu hendaknya kita duduk masih dalam keadaan duduk yang sigap, duduk yang siap untuk bangkit. Dan lagi makan yang demikian itu akan melakaskan kita, mencepatkan kita kenyang. Daripada makan kita duduk di kursi terus mikir entah angkat jadi luas parut jadinya, lagi tinggi mijanya awak, lalu parut jadi panjang jadinya. Duduk bersila sama aja juga. Jadi hanya 3 duduk itu yang dianggap mustahab. Duduk macam tasahud awal, tetapi telapak batis dirabahkan. Yang kedua, duduk yang batis kiri berangkat. Duduk baris kanan diangkat, baris kiri diduduki. Yang ketiga duduk iq'a, duduk macam orang yang hendak bangkit dari tasahud awal ke berdiri, yaitu telapak batisnya berdiri jam ini, duduk di atas tumit. Nah, itu cara makan yang sunat. Demikian dikatakan oleh para ulama, hanya ada 3 duduk itu yang sunat waktu kita menyantap makanan. Idza kana bil mar'i mani'un la yatamakkanu ma'ahu minal akli illa muttaqi'a lam yakun bidzalika karahatun. Bila ada dengan seseorang itu yang mencegah, yang tidak bisa dia beserta pencegah itu daripada makan kecuali ittika, tidak adalah pada yang demikian itu makruh. Misal batisnya sakit, kada kawa duduk macam tadi, nang 3 macam tu kada kawanya duduk karena ada masalah batisnya. Nah, itu kada mengapa dia duduk bersila, misalnya makan di atas kursi, itu kada jadi makruh lagi karena ada uzur, ada alasan. Nah, kemudian al hadis at-tasi' asyar, ada mutasarru' fil jawab.